Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai Papua Nugini di bawah administrasi Inggris dan kemerdekaan untuk Papua Nugini. Yang pertama kita akan membahas bagaimana sejarah pendudukan dan penanaman kekuasaan Inggris di Papua Nugini. Yang pertama ada munculnya perhatian Inggris terhadap wilayah Pasifik. Asia Pasifik adalah sebuah kawasan yang meliputi pesisir pantai Asia Timur, Asia Tenggara, dan Australasia, serta negara-negara yang berada di pesisir Samudra Pasifik. Pengelompokan negara pasca Perang Dingin regional di kawasan Asia Pasifik juga pada umumnya telah dipromosikan berdasarkan besarnya manfaat ekonomi yang dihasilkan dari negara anggota. Keamanan Asia Pasifik dijadikan barometer bagi stabilitas global. Salah satu negara yang berkuasa, Inggris, banyak memiliki tujuan terhadap wilayah Asia Pasifik dengan orientasi kebijakan dan mengutamakan dialog serta kerjasama untuk menciptakan kemakmuran dan stabilitas keamanan wilayah. Dengan kekuasaan Inggris mampu memberikan keamanan bagi wilayah Pasifik. Selanjutnya untuk kependudukan bersama atas New Hebrides, Kepulauan Hebrida Baru atau New Hebrides di Pasifik Barat Daya yang diurus bersama oleh Prancis dan Inggris selama 74 tahun. Menjadi sebuah negara pada 30 Juli 1980. Penjajahan dan perjuangan kemerdekaan Vanuatu, partai politik pertama didirikan pada awal 1970 dan awalnya disebut sebagai Partai Nasional New Hebrides. Pada tahun 1980, Prancis dan Inggris mengklaim bahwa wilayah tersebut sebagai wilayah kenegaraan, mengelola New Hebrides secara bersama-sama di tahun 1906. Sebuah gerakan kemerdekaan muncul pada tahun 1970 dan Republik Vanuatu diciptakan pada 1980. Vanuatu sendiri adalah tempat lahirnya aliran kultus kargo yang berkembang di beberapa kepulauan pada Perang Pasifik selama Perang Dunia II. Untuk sejarah dan pemerintahannya, penggabungan pemerintahan Inggris dan Prancis atas Kepulauan Vanuatu pada mulanya dilaksanakan pada 1906. Mereka baru diperbolehkan memilih Dewan Perwakilan Rakyat pertama pada 1975. Setelah itu, segala kejadian berlangsung dengan cepat dan sebuah konstitusi untuk kemerdekaan dirancang di tahun 1979 dan disetujui oleh pemerintahan Inggris dan Prancis. Kemerdekaan pun akhirnya tercapai pada 1980 seperti yang sudah diharapkan. Berdasarkan konstitusinya, Vanuatu adalah negara republik. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan sendiri itu adalah Perdana Menteri. Untuk kekuasaan Inggris di Papua Nugini itu ada 3 fase, yaitu kekuasaan legislatif, yudisial, dan eksekutif. Untuk legislatif sendiri adalah Papua Nugini ini punya parlemen nasional yang satu kamar atau unicameral. Dikenal juga sebagai House of Assembly. Parlemen mempunyai 111 kursi. Dan anggota parlemen sendiri dipilih dalam pemilu serta bertugas selama 5 tahun. Untuk kekuasaan yudisial, Papua Nugini ini bersifat independen dari pemerintahan dan melakukan perlindungan hak konstitusional dan menafsirkan umum. Untuk eksekutifnya, Perdana Menteri adalah kepala pemerintahan. Kekuasaan eksekutif dilaksanakan oleh pemerintah. Untuk kondisi Papua Nugini ketika di bawah administrasi Inggris, di abad 16, para pelaut Spanyol melihat jalur yang lebih baik ke arah Kepulauan Spice dengan melalui Papua. Setelah seluruh Australia diduduki oleh Inggris, pelaut-pelaut tersebut berkeinginan agar bagian timur dari Irian juga diduduki oleh Inggris, namun pemerintahan Inggris tidak mau menguatkannya. Dan pada bulan November
Dan pada bulan November 1884, pemerintahan Inggris mengeklaim Irian Timur bagian tenggara, sementara itu Jerman mengeklaim bagian timur lautnya. Dan sejak saat itu hingga 1901, Irian Timur menjadi milik Inggris dan diperintah oleh Queensland, serta anggaran belanja untuk ditanggung bersama oleh keenam koloni. Pada Perang Dunia I, Australia berhasil menduduki wilayah New Guinea, jajahan Jerman, dan pada tanggal 2 Mei 1921, Australia diberi mandat oleh Liga Bangsa-Bangsa atas wilayah tersebut yang diberi nama wilayah New Guinea. Selanjutnya ada proses kemerdekaan Papua Nugini. Saat Papua Nugini hendak mencapai kemerdekaannya, peralatan perang ditinggalkan dan diletakkan untuk digunakan dalam mengembangkan Papua Nugini. Jepang mengebom Port Moresby berulang kali pada tahun 1942, dan pertempuran sengit pun terjadi secara berbulan-bulan, hingga pasukan Australia dan Amerika memaksa Jepang untuk keluar dari Oro pada 23 Januari 1943. Akhirnya Australia pun didesak untuk mempersiapkan Papua Nugini menuju kemerdekaan. Dan pada tahun 1946, berdasarkan persetujuan PBB, Australia ditetapkan sebagai penguasa atas kedua wilayah Papua dan Nugini. Konflik yang terjadi pada saat itu adalah konflik Bougainville, di mana pada saat itu sangat merepotkan Papua Nugini selama bertahun-tahun. Sejak 1988, pemerintahan Papua Nugini tidak berhasil menumpas pemberontakan separatis Bougainville. Tentara Revolusioner Bougainville atau BRA yang menentang militer Papua Nugini. Untuk perkembangan politiknya sendiri, terdapat 4, yaitu yang pertama adalah sistem politiknya. Pada saat itu terjadi banyak sekali gejolak di parlemen saat pemilu, khususnya di tahun 2002, di mana hampir 80% anggota yang menduduki parlemen itu kehilangan kursinya. Dan setelah pemilu 2002, terdapat sistem pembatasan pemilihan suara. Untuk sistem pemerintahannya, Papua Nugini ini berbentuk monarki konstitusional. Kepala negaranya adalah Queen Elizabeth II dan diwakili oleh Gubernur Jenderal. Gubernur Jenderal dipilih secara langsung oleh anggota dari Parlemen Nasional dan hanya memiliki fungsi sebagai seremonial. Dan untuk perkembangan politik saat ini, pemilihan umum dilaksanakan pada Juni dan Juli 2007. Perdana Menteri yang sedang menjabat adalah Sir Michael Samore dari Partai Aliansi Nasional yang memenangkan kursi terbanyak. Jadi dia memenangkan 27 kursi dari 109 kursi yang disediakan. Untuk hubungan luar negeri atau politik luar negerinya, yaitu Papua Nugini ini memiliki hubungan bilateral dengan Indonesia dan juga memiliki hubungan multilateral. Untuk ancaman dan tantangan bagi Papua Nugini kini berada di ambang kehancuran ekonomi, kejahatan pemerintah, dan kekacauan sosial. Inilah ancaman terbaru bagi Papua Nugini, di mana tantangan sosial budaya lainnya dapat menurunkan ekonomi, mencakup penyakit dari HIV/AIDS dengan tingkat infeksi tertinggi di Asia Timur dan Pasifik, serta hukum dan tatanan kronis dan isu kepemilikan tanah. Negara ini kini dibelenggu oleh korupsi, kriminal, dan infrastruktur yang tidak terintegrasi. Tindakan kriminal sendiri dipicu oleh pengangguran angkatan kerja di berusia muda yang menyebarkan aksi hingga ke pelosok pedesaan. Paling penting adalah bahwa Papua saat ini harus mampu mengikat berbagai komunitas yang berbeda-beda dalam suatu organisasi politik serta ideologi yang efektif.